guys, welcome back with me, Cindy, and today aku bakal ngebahas tentang alternative words that you can use when you write an essay. And for disclaimer, ini essays, jadi ini bisa buat descriptive essay, ini bisa buat narrative essay. Jadi tinggal kalian yang menyesuaikan dengan konteks essay kalian. Jadi dipilih kata mana yang sesuai dengan konteks essay yang akan kalian kerjakan. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang kata-kata apa aja yang bisa kita gunakan waktu kita nulis essay. Dan kenapa sih, apa sih manfaat atau benefit dari kita mengetahui kata-kata yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama, kita bakal banyak mempunyai kata-kata baru, vocabulary banknya kita jadi makin banyak. Yang kedua, kita nggak pakai kata-kata itu terus waktu kita nulis essay. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu, aku bakal jelasin. Yang paling pertama yang aku akan sebutin itu adalah common words-nya. Setelah itu baru alternative words-nya. Yang pertama itu ada in conclusion. In conclusion paling banyak kita temui, atau mungkin teman-teman sekarang dalam masa menulis esai dan menggunakan banyak kata in conclusion di hampir setiap paragraf. Dan alternative words yang teman-teman bisa gunakan yang ada 3. Yang pertama in short, yang kedua to sum up, dan yang ketiga in summary. Jadi ketiga-tiga ini mempunyai makna yang sama, arti yang sama, inti yang sama, tetapi dengan cara penyampaian atau dengan kata-kata yang berbeda. Oke, sekarang aku akan memberikan contoh satu dari 3 alternative words yang tadi, dan aku ambil to sum up. Contohnya, to sum up, for a healthy heart, you must take regular exercise and stop smoking. Yang kedua adalah moreover. Moreover udah jadi common words saat kita menulis essay. Dan alternative words yang bisa kita gunakan saat kita menulis essay adalah furthermore. Aku akan memberikan contohnya menggunakan kata furthermore. Contohnya, reading is an excellent way to increase your vocabulary. Furthermore, it can also help you improve your grammar. Yang ketiga adalah because. Because was a common words whether we in the spoken language or in the written language. Jadi sekarang aku mau ngasih alternative words-nya buat kita saat nulis essay. Dan alternative words-nya adalah since. Since itu bisa juga menjadi conjunction, karena since yang kita tahu atau yang kita ketahui bersama, since adalah sejak. Arti dari since adalah sejak, tapi since juga bisa memiliki arti karena, seperti because. And now I will give you an example how to use since in a sentence, or how to put the words since in a sentence. For example, they couldn't deliver the parcel since no one was there to answer the door. Common words yang keempat adalah for example, dan alternative words that can be used in the essay is to illustrate. Dan contoh menggunakan to illustrate in a written text, or when we write an essay, is to illustrate my point. Let me tell you some story. Itu cara penggunaan to illustrate dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir adalah even though. Even though is a common words, also common words whether in the spoken language or in the written language. Then alternative words that we can use when we write are although and though. Dan aku akan memberikan contoh cara penggunaan kedua kata ini. Yang pertama adalah although. Contohnya, she walked home by herself although she know that it was dangerous. Dan contoh yang kedua adalah the tongue breaks bone though itself has none. Aku tahu ada beberapa kata yang lumayan asing buat kita pakai saat kita nulis ataupun kita dengar. Dan untuk memfamiliarkan diri kita dengan kata-kata tersebut, you guys can comment on the comment section in this video using the alternative words that already we talk about, so you guys can be familiar with it. And
kedepannya semoga kata-kata ini bisa teman-teman gunakan saat teman-teman mendapatkan tugas menulis dari sekolah, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman menambah sesuatu yang baru. And see you guys on my next video really soon, and thank you for watching my video, and